pewayangan atau hal lain itu masih ada namanya ada Wahyu Mahpudoromo, bahwa hidup itu harus selaras alam raya, bahwa hidup harus selaras dengan matahari, memberikan panas, memberikan kehangatan, hidup harus selaras dengan bulan, bahwa hidup itu adalah harus memberi terang di dalam gelap, hidup harus selaras dengan angin, bahwa hidup itu harus bisa memberikan kesegaran kepada lingkungannya, hidup harus selaras seperti air, bahwa hidup itu memberi kehidupan kepada yang lain, hidup seperti tanah, hidup di mana orang itu harus bisa ya memberikan kehidupan bagi yang lain dan seterusnya. Kita melihat saja gambaran apa yang terlihat sekarang di gambaran tentang Esmoyo. Esmoyo itu digambarkan dalam, kebetulan yang menggambarkan paling banyak ya pewayangan atau di foto-foto. Itu Esmoyo itu digambarkan bentuknya badannya bulat gitu. Bulat itu adalah gambaran sebagai bumi gitu. Tapi bumi yang menghidupkan gitu. Jadi gambaran Esmoyo adalah gambaran yang badannya bulat itu. Tapi selain badannya bulat yang mengayomi bumi, melindungi bumi, di tubuh Eyang Esmoyo itu di atasnya ada kuncungnya. Nah, kuncung itu adalah menghadap ke langit. Nah, disitulah bahwa selain kita itu hidup bersama alam raya kita saling menjaga, kita harus menembah kepada Yang Kuasa. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Romo Sabto sering menceritakan tentang Semar dan salah satu nama lain beliau yang paling sering disebutkan kalau tidak salah Eyang Ismoyo, Romo. Siapakah sebetulnya Eyang Ismoyo itu, Romo? Ya, seperti yang selalu saya sampaikan, ya Eyang Ismoyo ya Eyang Semar. Cuma Ismoyo itu kan memang nama saat jadi dewa, tapi saya lebih menyebut daripada Eyang Semar, karena Eyang Semar itu banyak diplesetkan, ada Semar Mesem dan sebagainya. Saya lebih menghargai beliau menyebut dengan Eyang Ismoyo. Apakah ada tugas khusus beliau di alam kadewatan ataupun di dunia ini, Romo? Ya, Eyang Ismoyo memang setelah turun ke dunia, kalau di Jawa dianggap sebagai leluhur pertama orang Jawa itu Eyang Ismoyo yang ada sejak 1500 sebelum Masehi. Dia adalah bertugas untuk memomong keturunan Manikmoyo. Nah, keturunan Manikmoyo ini adalah kita tahu dari para raja dulu, Raja ya Ramawijaya dan sebagainya, Harjuna, sampai Abimanyu Parikesit, sampai Jayabaya, dan akhirnya juga sampai Jayawijaya kelima, dan terus temurun sampai raja-raja berikutnya yang menghargai tentang adanya Sang Hyang Ismoyo. Jadi dia di Jawa mengajarkan ajaran, kalau di Jawa sendiri selain memomong hal-hal para kesatria tersebut adalah mengajarkan tentang ajaran Jawa. Kaitannya persis antara Eyang Ismoyo dengan ajaran-ajaran Jawa seperti apa, Romo? Apakah ada ajaran khusus dari beliau atau mungkin ada hal yang ingin digarisbawahi oleh Romo? Ya, sebetulnya ajaran yang ditulis dalam kitab-kitab tertentu, misalnya ajaran Ojo Dumeh, Eling lan Waspada, itu intinya adalah ajaran dari Eyang Ismoyo. Jadi kemudian ajaran itu disebarkan atau dikumandangkan oleh para pujangga kita dengan kitab-kitab yang lain. Jadi Eyang Ismoyo juga selalu berpesan di dalam ajarannya itu, selain Eling Waspada, Ojo Dumeh,
dan seterusnya itu dia juga mengatakan bahwa wong Jawa jangan ilang Jawane. Itu antara lain adalah yang ajaran Eyang Ismoyo. Jadi intinya ajaran Eyang Ismoyo itu adalah bahwa hidup itu harus mempunyai rasa sakjroning rasa, urip sakjroning urip. Ini adalah ajaran yang sangat dalam sekali, dan ini sampai saat ini belum ada yang memedarkan dalam bentuk buku. Mungkin bahwa suatu saat ada orang yang bisa memedarkan apa itu rasa sakjroning rasa, urip sakjroning urip. Oke Romo, kalau misalnya belum ada tokoh atau sesepuh yang menuliskan tentang ajaran rasa sakjroning rasa, urip sakjroning urip, kira-kira kalau disingkat seperti apa Romo? Mungkin Romo bisa wedarkan di sini. Rasa dalam arti di sini bukan rasa dalam arti perasaan. Kalau perasaan, rasa perasaan itu adalah dari panca indera. Tapi rasa yang ada di sini adalah rasa batin, budi, rasaning budi. Jadi hidup dalam budi yang baik, di dalam budi yang sangat mulia. Nah, urip sakjroning urip bukan bicara soal urip yang ada kita jalan ini. Ini adalah urip badan wadak. Tetapi urip yang dimaksudkan adalah uripnya roh. Kita hidup bahwa kita itu ada roh Allah sendiri yang dalam diri kita, bahwa kita hidup sesuai dengan kehidupan roh. Itulah singkatnya ajaran Eyang Ismoyo yang utama. Kalau saya perhatikan Romo, orang Jawa cukup banyak yang sering mengulang-ulang dan menggarisbawahi kata rasa. Ada yang bilang sumber rasa, semuanya kabeh bali ning rasa dan seterusnya. Apakah memang penggemar Eyang Ismoyo itu sangat banyak dan dari berbagai kalangan Romo? Sebetulnya disengaja maupun tidak disengaja, karena pada prinsipnya, pada intinya orang Jawa itu adalah orang yang religius. Yang orang religius itu selalu pikirannya, budinya, tidak hanya pikirannya tapi di budinya itu selalu tergambar akan Allah. Nah, Allah itu bukan memberikan jalan kepada manusia dalam rasa, dalam panca indera, tapi rasa dalam budi. Sehingga seorang Jawa selalu bilang kita harus iso rasa pangrasa dan sebagainya. Tapi rasa pangrasa bukan rasa pangrasa dalam arti yang cuma sederhana, tapi rasa pangrasa dalam arti budi yang luhur. Kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kira-kira seperti apa Romo? Kita harus tahu bahwa kita melihat saja gambaran apa yang terlihat sekarang di gambaran tentang Ismoyo. Ismoyo itu digambarkan dalam, kebetulan yang menggambarkan paling banyak ya pewayangan atau di foto-foto. Itu Ismoyo itu digambarkan bentuknya badannya bulat gitu. Bulat itu adalah gambaran sebagai bumi gitu. Tapi bumi yang menghidupkan gitu. Jadi gambaran Ismoyo adalah gambaran yang badannya bulat itu. Tapi selain badannya bulat yang mengayomi bumi, melindungi bumi, di tubuh Eyang Ismoyo itu di atasnya ada kuncungnya. Nah, kuncung itu adalah menghadap ke langit. Nah, disitulah bahwa selain kita itu hidup bersama alam raya kita saling menjaga, kita harus menembah kepada yang kuasa. Itulah gambaran yang ada di kuncungnya Eyang Ismoyo. Sehingga kehidupan itu yang diajarkan Eyang Ismoyo itu adalah keselarasan antara bumi dan kepada Tuhan. Kalau ajaran yang disampaikan Romo Sabdo tadi itu artinya berlaku untuk semua orang Jawa ya Romo ya. Kalau yang khusus untuk para pemimpin Jawa, para satria Jawa itu kira-kira apa yang perlu diteladani dari Eyang Ismoyo Romo?
Ya, inti ajarannya adalah itu. Jadi untuk semua orang memang harus bahwa dia harus hidup selaras dengan alam raya dan selaras dengan yang kuasa. Jadi bulat bumi dan kunjung ke atas. Memang di dalam kehidupan ini masih ada hal yang memang perlu diperhatikan, bahwa manusia di dalam pewayangan atau hal lain itu masih ada namanya Wahyu Mahkutoromo, bahwa hidup itu harus selaras alam raya, bahwa hidup harus selaras dengan matahari, memberikan panas, memberikan kehangatan. Hidup harus selaras dengan bulan, bahwa hidup itu adalah harus memberi terang di dalam gelap. Hidup harus selaras dengan angin, bahwa hidup itu harus bisa memberikan kesegaran kepada lingkungannya. Hidup harus selaras seperti air, bahwa hidup itu memberi kehidupan kepada yang lain. Hidup seperti tanah, hidup di mana orang itu harus bisa ya memberikan kehidupan bagi yang lain dan seterusnya. Selain itu, Eyang Ismoyo juga mengajarkan tentang watak manusia. Kalau manusia mau jadi misalnya pemimpin eksekutif atau legislatif, manusia itu harus mempunyai watak yang menyeluruh. Tidak bisa hanya watak satu, tidak bisa hanya watak kuasa, tapi dia harus mempunyai watak sebagai raja. Bagaimana wataknya raja? Ngomong tan wula wali. Bagaimana dia harus mempunyai watak satria? Bahwa ksatria itu membela kebenaran. Apapun yang terjadi dia berani membela kebenaran. Dia harus berwatak sebagai seorang rakyat biasa. Apa rakyat biasa? Dia harus mentaati aturan yang ada. Dan watak itu kita terjemahkan biasanya sampai 5 atau 7 watak yang harus dikuasai manusia. Itulah ajaran utama Sang Hyang Ismoyo untuk para calon pemimpin yang ada di Indonesia. Kalau tentang Wahyu Mahkutoromo tadi itu, Romo, kesan saya kok mirip-mirip dengan ajaran Hasta Brata nggih, Romo nggih? Atau jangan-jangan Hasta Brata mengadopsi dari itu juga, Romo? Ya, memang itu sama dengan Hasta Brata itu. Itu maksud saya Hasta Brata itu yang 8 hal itu. Lajeng Romo kan sering ngendika tentang cahaya ilahi. Dalam konteks ini Eyang Ismoyo tentunya juga suatu cahaya ilahi nggih, Romo nggih. Ya, Eyang Ismoyo adalah cahaya ilahi yang sempurna. Kalau dari cerita yang sehingga Eyang Ismoyo itu ceritanya bersambung di mana-mana, orang mengaitkan, sehingga di wayang pun dikaitkan bahwa Eyang Ismoyo itu adalah anaknya Sang Hyang Tunggal. Lah kalau anaknya sendiri, Sang Hyang Tunggal kan 3, Tejo Mantri, Manikmoyo dan Eyang Ismoyo. Lah kalau dia jelas-jelas bahwa dia itu adalah di wayang pun diceritakan sebagai anaknya Sang Hyang Tunggal, ya jelas dia cahayanya Sang Hyang Tunggal. Jadi istilahnya gen Sang Hyang Tunggal ada di Eyang Ismoyo. Jadi cahaya ilahi ada Sang Hyang Ismoyo. Sehingga dalam ajarannya pun dia bisa dengan jelas mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Orang Jawa itu ya sebetulnya orang Jawa itu sudah percaya akan Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa itu sejak 1500 tahun yang lalu, sejak Eyang Ismoyo datang di Indonesia itu. Terlahir di Indonesia menurut para pendahulu kita. Jadi beliau ada sekitar 1500 yang tahun mengajarkan bagaimana Eyang Ismoyo menggambarkan tentang yang tunggal. Yang tunggal itu ya adanya yang ada. Jadi adanya itu ada dan tidak di mana-mana dan selalu ada. Jadi itulah yang tunggal. Jadi ada orang menyebut Tan Kinoyo Nyoto dan sebagainya. Eyang Ismoyo itu adanya karena ada ya adanya yang mutlak. Mutlak. Eyang Ismoyo itu ya toyo ya moyo. Jadi ya ajaran Tuhan menggambarkan Tuhan itu ya toyo ya moyo. Moyo tidak kelihatan tapi dia toyo, nyata. Jadi Tuhan itu nyata tetapi tidak kelihatan. Itulah namanya kita menyebut Tuhan itu gaib. Jadi Eyang Ismoyo itu mengajarkan akan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang moyo dan Tuhan yang nyata. Itulah yang Sang Hyang Ismoyo sudah mengajarkan seperti itu. Jadi Eyang Ismoyo sudah mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa di Jawa ini ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa itu ajaran tentang hal-hal ini, tidak. Dia sudah mengajarkan tentang adanya yang ada yang mutlak, yaitu Tuhan yang Maha Esa.
Sebentar Romo, saya masih agak berpikir bagaimana membedakan Eyang Ismoyo, Eyang Semar dengan nama-nama lain Eyang Semar yang lain. Apa yang membedakan Eyang Ismoyo dari yang lain, Romo? Eyang Ismoyo itu adalah saat menjadi dewa. Turun ke dunia namanya Semar. Saat masuk ke orang lain sesuai nama orang yang lain itu. Misalnya nama masuk di yang ke Pak Sarwodadi di Sandil, namanya Kaki. Orang di sana nyebut bukan Eyang Semar, Eyang Ismoyo, tetapi Kaki. Jadi kalau misalnya pas Sarwodadi itu kedatangan Eyang Ismoyo, apa itu semua menyebut beliau Kaki. Jadi dia sebagai Kaki gitu. Nah, kalau pada saat kerajaan di Majapahit, Eyang Ismoyo menjadi Nayoginggong Sabtopalon. Di Bali Kitualen, di Lombok Wijaya. Jadi sesuai nama yang ada di situ. Di mana dia masuk menjadi satu di situ, orang menyebutnya seperti itu. Jadi kesimpulannya Eyang Ismoyo adalah dewa gitu nggih Romo? Iya. Iya.